Selamat siang buat ibu-ibu hamil semua. Siang, Bu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di ruangan praktek mandiri Bidan Doris ya. Perkenalkan, nama saya Doris Firisda Pasaribu, salah satu mahasiswa dari Stikes Al Insyiro Pekanbaru, program studi kebidanan, program sarjana terapan. Adapun tujuan saya hari ini mengumpulkan ibu-ibu, yaitu gunanya untuk mempraktekkan apa yang saya terima dari dosen pembimbing dan penguji saya dalam praktek pembelajaran kebidanan. Hari ini saya mau menyampaikan pokok pembahasan yang akan saya sampaikan itu tentang pengertian daripada perawatan payudara, manfaat dari perawatan payudara, kemudian peralatan apa yang kita gunakan untuk merawat payudara kita, terus selanjutnya kapan waktu yang tepat untuk melakukan perawatan payudara itu, dan yang terakhir bagaimana cara dan teknik untuk merawat payudara. Sebelumnya saya izin ya Bu untuk kita lanjutkan ke penyampaian materi. Boleh izin ya Bu? Boleh, Bu. Sebelumnya apakah ibu-ibu semua sudah pernah melakukan perawatan payudara ya? Belum. Belum ya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ada. Oke, perawatan payudara yaitu suatu cara yang kita lakukan untuk merawat payudara kita, baik itu pada masa kehamilan atau pada masa nipas, yang tujuannya untuk memproduksi ASI. Ya Bu ya? Itulah apa sih perawatan payudara tadi? Nah, perawatan payudara atau yang sering dikatakan breast care itu suatu cara kita melakukan perawatan payudara kita, baik itu pada masa hamil sampai kita pada masa menyusui nanti. Kemudian apa sih manfaatnya perawatan payudara? Nah, manfaatnya itu banyak ya Bu, manfaatnya salah satunya manfaat perawatan payudara itu untuk menjaga kebersihan payudara kita sendiri. Nah, kalau payudara kita nggak bersih, gimana? Mau memproduksi ASI, otomatis tidak akan memproduksi ASI yang lancar ya. Kemudian yang kedua tujuannya itu untuk melenturkan dan menguatkan puting susu. Nah, supaya nanti kalau ibu-ibu pernah dengar nggak ibu hamilnya, ibu pada saat menyusui puting susunya lecet, pernah nggak dengar? Nah ya, supaya untuk menguatkan puting susu ibu dan menguatkan puting susu tadi. Yang ketiga itu tujuannya, manfaatnya perawatan payudara tadi itu untuk merangsang kelenjar-kelenjar air susu supaya produksi air susunya lancar. Oke, lanjut yang keempat itu manfaat dari kita merawat payudara kita sendiri itu untuk mendeteksi sedini mungkin apakah payudara kita itu ada kelainan atau tidak. Nah, ibu-ibu bisa sebutkan nggak kelainan apa aja kira-kira di payudara kita, kalau kita ini bisa ketahuan apa aja gitu? Ada benjolan. Benar ya Bu ya, ada benjolan di payudara atau bisa tumor ya. Jauh-jauh ya. Jangan sampai ya. Nah, itulah manfaat kita merawat payudara kita supaya kita bisa mengetahui sedini mungkin apakah ada kelainan atau tidak. Nah, yang selanjutnya itu manfaat dari perawatan payudara itu untuk yang kelima ya. Yang kelima untuk menyiapkan mental si ibu tadi pada saat menyusui. Kenapa saya bilang mental si ibu pada saat menyusui? Nah, kadang kan ibu-ibu udah anak 3, anak 4, mana mau menyusui, ASInya tak lancar gitu ya. Jadi kadang depresi sendiri atau gimana sendiri gitu kan, gak siap mentalnya. Jadi kalau kita udah melakukan perawatan payudara, mudah-mudahan mental kita siap sebagai ibu yang menyusui. Oke Bu ya. Nah, selanjutnya otomatis kalau kita merawat payudara kan pakai apa ya Bu untuk melakukan perawatan payudara gitu ya. Nah, perawatan payudara tersebut
kita tidak ribet-ribet menggunakan alat-alatnya. Cuman kita menggunakan, di sini saya akan mengajarkan ibu-ibu merawat payudara itu dengan menggunakan ini Bu, bahan pertamanya ya, baby oil atau minyak kelapa ya. Bisa ya. Kemudian yang selanjutnya itu kita menggunakan kapas atau tisu boleh ya, kapas ya. Kemudian satu handuk kecil aja ya, tapi bahannya harus lembut ya Bu, karena kan daerah sensitif ya, puting susu untuk dibersihin. Nah, kapan waktunya kita untuk melakukan perawatan payudara? Sebelum mandi. Iya benar, waktu sebelum mandi ya. Ya lebih bagus waktu sebelum mandi, karena apa? Sudah kita bersihkan dulu, baru kita kan pergi mandi. Kita kan membersih, tujuannya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di payudara kita ya. Gitu ya Bu. Nah selanjutnya bagaimana dengan perawatan payudara? Caranya gimana gitu? Pasti ibu-ibu penasaran nih, macam mana sih sebenarnya ya? Pasti gitu ya. Nah, saya akan jelaskan di sini. Saya pakai menggunakan pantong nih, boneka susu ya. Boneka susu yang ini saya ciptakan sendiri nih Bu. Mirip ya, mirip lah ya. Nah, langkah awalnya itu ya Bu, langkah awalnya itu kita lakukan, kita oleskan nih, kita tuangkan baby oil ya, kita, oke, secukupnya ya Bu. Nah kemudian ini kita kompres di daerah puting susunya. Ini daerah puting susu, terus kemudian kita lakukan pengurutan ke arah dalam, keluar. Oke, ini kita kompres tadi selama 2 menit dulu ya. Kita putar ke arah dalam, keluar. Ini sebanyak 30 kali. Ya. Nanti lakukan ya. Oke, selanjutnya itu puting susunya yang kita tarik. Di puting susunya kita tarik nih keluar sebanyak 30 kali juga. Ini ya, ditarik ya. Kenapa? Tidak. Kita copot ini. Saya tarik ya. Nah, ini saya tarik ya sebanyak 30 kali ya Bu. Nah, terus yang selanjutnya, nah kita melakukan pengurutan payudara kita. Kita oleskan kedua telapak tangan kita dengan menggunakan baby oil tadi ya Bu. Nih, kita oleskan dulu. Oke, yang pertama kita melakukan pemijatan yang awal. Pertama itu kita mijatnya gini. Oke, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Sebanyak 30 kali ya Bu. Atau gini. Nanti kalau dia kedua-dua payudara nih, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ini sebanyak 30 kali. Ini pemijatan yang pertama. Yang keduanya kita menggunakan dengan memegang ke gini ya. Dengan memegang di bawah susu kita ini. Nah, kita menggunakan dengan kepalan mengurutnya ke arah puting susu sebanyak 30 kali juga. Dihitung ya Bu, 30 kali. 30 kali. Oke. Ini yang pengurutan yang kedua ya. Nah, terus pengurutan yang selanjutnya itu kita melakukan pengurutan menekan ke dalam juga, ke arah depan, ke arah puting susu. Ya Bu. Bisa nampak ya Bu semua ya? Ya. Oke, selanjutnya kita pencet. Langkah yang terakhirnya kita pencet nih puting areolanya. Ini areola Bu yang nama hitam-hitam ini areola namanya ya. Kita pencet gini. Sehingga sampai keluar dia 1 sampai 2 tetes ASI. Biasanya keluar. Kayak minyak-minyak biasanya ya. Kayak minyak-minyak tuh. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, itu baru nanti setelah kita lakukan itu baru kita laplah dengan handuk yang lembut bahannya ya. Apa tidak pakai air hangat atau apa gitu? Enggak. Dengan ini aja ya. Baru kan kita pergi mandi. Oke? Nah, selain kita merawat payudara tadi untuk memproduksi ASI, perawatan payudara tak kalah pentingnya juga kita harus, semua ibu hamil tidak diperbolehkan menggunakan bra yang ketat.
pakailah bra yang sesuai, yang bisa menopang payudara kita, ya, yang bisa menopang payudara kita. Itu juga termasuk perawatan payudara. Belum ya? Iya. Nah, senam payudara bisa kita lakukan dengan saya akan mengajari di sini senam payudara dengan menggunakan teknik telapak jari kita ini satukan ke pundak sebelah kiri dengan berlawanan arah. Kemudian ini kita tarik sedekat-dekatnya, mendekap sekuat-kuatnya, sehingga di rongga payudara kita ini dengan dada kita ini dia terasa ketarik. Ini ya, lakukan untuk beberapa kali. Nah, terus saya mau ngajarkan lagi ya, atau sampai 12 kali. Tarik nafas, buang di sini ya. Ini sebanyak 8 kali. Atau ibu-ibu ada yang mau ikut langsung praktekkan? Ya, ini ya. Ini. Kemudian yang kedua itu sit up, namanya sit up. Bukan ibu ini langsung ini dengan sit up. Dengan sit up ini langsung kirain sit up yang ini ya Bu. Enggak Bu, senam payudaranya bukan sit up itu. Ini. Ada juga takut Ke bawah, ke atas, sehingga ini kita terasa kencang nih. Sebanyak 8 sampai 12 kali nih. Bawah, pompa, tarik, ya. Ini Bu. Nah, kemudian yang ketiga itu gerakan arm circle. Arm circle itu gini Bu. Arm circle itu kita rentangkan tangan kita buat putaran kecil dulu ke dalam. Ke dalam sebanyak 6 kali aja. 6 kali, terus kita buat dengan membesar sebanyak 6 kali juga ya. sampai 6 ya. Nah, kemudian kita lakukan berlawanan arah keluar dengan gerakan melingkar kecil dulu. Oke? Baru langsung besar lagi sebanyak 6 kali. Terus yang gerakan selanjutnya push up. Bukan push up ini lagi ya Bu. Push upnya gini. Telapak tangan kita boleh deh langsung lah. Coba Jurah ikut satu. Ah ya sini di dinding ini ayo. Boleh satu orang. Kamu di sini. Pebi geser dulu ya. Nah kamu di sini. Ibu Leli sini. Nah saya di sini. Nah push upnya gini, tangan kita buka kaki kita selebar-lebarnya. Kemudian tangan kita lurus ke depan, ke dinding ya. Ke dinding. Terus kita push up. 1 2 3 4 gitu ya Bu ya. Ini dilakukan bisa sampai 6 kali juga. Dan kemudian gerakan selanjutnya push up-nya itu posisi tangan kita digantikan seperti ini ya Bu. Nah gini 1. Terasa nggak Bu? Tarik nggak? Terasa ya? Nah, Ibu Leni terasa kan? Nah gini ya Bu. Nah itu gerakan. Nah gerakan yang terakhirnya Ibu masih diri aja. Gerakan terakhirnya itu gini. Gerakan Sterling relax namanya, Sterling relax. Nah, tangan kanan kita ke atas, kondisi tangan kiri kita relax. Ini dilakukan cuma 2 kali. 1. Nah, gini ya Bu, gini. Ini. Terus yang satu lagi tangan kanan kita ke tangan kiri kita di atas, tegak Bu, tegak. Nah, oke. Tangan kanan kita kondisi rileks di bawah. Lanjut lagi gitu. Nah. Bisa ya? Oke, boleh duduk Ibu. Oke, demikianlah penyampaian materi saya hari ini. Apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu? Saya persilakan kalau ibu-ibu mau bertanya. Ayo. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau enggak? Bu, Iya. itu dilakukan itu tuh pas trimester ke-1, ke-2 atau ke-3? Bagus sekali ya Bu pertanyaannya. Saya langsung jawab aja ya. Sebaiknya melakukan perawatan payudara itu di atas usia kehamilan 6 bulan ya Bu. Berarti di trimester ketiga. Nah kayak Ibu trimester ketiga masuk ya. Udah hamil besar semua. Trimester ketiga bagusnya. Tapi masih kecil. Karena apa? Kalau hamil masih kecil, takutnya justru membuat kontraksi.
Kontraksi dari rahim kita, karena ini kan kita ini puting susunya kan kita ini kan ya. Bu, ini kan kalau kelihatan kayak kecil kan? Iya. Jalan dulu kayak mana? Atau bisa Boleh. 6 bulan udah boleh perawatan payudara. Bisa ya? Iya. 6 bulan udah boleh perawatan payudara ya. Karena apa, kalau hamilnya masih di bawah 3 bulan, 5 bulan, takutnya kan berkontraksi. Karena kan merangsang daerah puting susu. Berkontraksi, rahimnya nanti berkontraksi, tegang-tegang, kesakitan. Nah, itu yang kita takutkan itu ya. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Ditanya aja, nggak apa-apa. Coba senam payudara itu baiknya lakukan kapan? 1 kali sehari boleh lah, udah bagus lah itu kalau kita bisa melakukan. Tadi ada gerakannya ada sekitar 6 ya, 6. Pertama yang gini, baru hagatri, habis itu hagatri, sit up, arm circle, push up, dan Sterling relax. Ya. Kalau sekali sehari aja dilakukan udah oke lah itu. Perawatan payudara juga oke. Iya Bu, apa lagi Bu? Ini seandainya payudara kita lecet atau apa, pas kita menyusui atau apa kan, cara mengatasinya itu gimana? Kalau biasanya kalau mengatasi payudara lecet, makanya pada saat kehamilan inilah Bu yang kita harus ini porsir ya, untuk bagaimana supaya jangan nanti puting susunya lecet pada saat udah lahiran. Nah, pada saat hamil ini perlu dirawat. Mudah-mudahan kalau memang kita melakukan perawatan payudara seperti yang saya ajarkan tadi, mudah-mudahan jarang lecetnya Bu. Nah, satu lagi, biasanya lecet itu kadang karena posisi bayi menyusunya tidak benar, tanggung-tanggung, nggak masuk semuanya. Jadi kalau yang benar itu menyusui bayinya itu daerah yang hitam kita ini, areola namanya, ini harus masuk nih sampai sini mulut bayinya. Jadi kadang bayi yang suka puting susu ibunya lecet, kadang dia cuma di sini. Itu buat lecet. Nah, itu tadi kok manfaat kita untuk merawat payudara tadi kan ada untuk menguatkan dan melenturkan puting susu. Nah, kalau sudah dilakukan perawatan yang benar, biasanya nggak terjadi lecet atau ini. Dia pasti lentur ya, kan manfaatnya untuk melenturkan sekaligus untuk menguatkan puting susu tadi. Bisa dipahami Bu? Ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Ya, lanjut Bu. Begini Bu, Ya. saya memiliki kendala kalau puting susu itu ke dalam. Nah, Jadi bagaimana caranya agar puting susu saya itu bisa keluar seperti wanita normal gitu? kalau yang mengalami puting susu keluar, boleh dilakukan perawatan payudara, difokuskan pada penarikan ya. Jadi mulai hamil di atas 4 bulan udah boleh ditarik keluar dengan yang teknik yang saya ajarkan tadi. Jadi jangan udah cukup bulan baru mau ditarik-tarik, nggak ketemu, nggak keluar nanti, ya. Itu perawatannya memang lebih awal sedikit. Kalau menghadapi puting susu yang agak mau masuk ke dalam, jadi itu memang harus ditarik tuh. Lakukan kedua puting susu, tapi lakukan dulu ini ya. Ya bisa ya, dipahami ya Bu ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan Bu? Terus ada Bu, orang bilang ikat pakai getah. Iya Bu. Apanya diikat pakai getah? Saya pasti nggak tahu. Di susunya biar timbul. Diikat pakai getah terus kita tarik gitu. Katanya ada yang bilang kayak gitu Bu. Secara kesehatan sih kalau kita ikat ya pakai karet, apa lancar peredaran darah kan enggak ya. Jadi enggak ya enggak. Ada yang bilang ya, sebagian kan. ada yang bilang kayak gitu. Karena Tapi Bu, ada sama sekali kan. Tapi Bu enggak mempraktekkan kan, belum kan? Jangan ya Bu. Nanti diikat-ikat alele bukan lecet lagi, putus. Jangan sama bapaknya aja. Ditarik-tarik aja, ditarik-tarik ya. Ditarik-tarik kalau rutin ditarik sekali sehari itu ya mudah-mudahan pasti dia nambah lah ininya dibandingkan waktu tidak dilakukan perawatan. Oke, kira-kira ada lagi Bu yang mau ditanyakan, silakan Bu. Kita lanjut aja nih. Oh iya Bu, terkadang kan saya udah pernah mengalami anak kedua gitu kan. Di saat kita baru beberapa hari melahirkan, susu kita kan otomatis ada pembengkakan karena Iya. banyaknya ASI atau gimana Iya, gitu. bendungan ASI namanya. Nah, biasanya itu saya pernah mengalami dekat ketiak kiri ini kayak bengkak gitu kan. Untuk mengatasinya tuh gimana? Oh, biasa itu namanya bendungan ASI ya Bu. Ibunya nggak sampai demam kan? Demam sih. Demam ya, itu bendungan ASI. Jadi salah satunya mungkin makanya disuruh pada saat hamil itu perawatan payudara
yang pemijatan itu atau pengurukan payudara itu gunanya kan untuk merangsang merangsang kelenjar-kelenjar ASI supaya jangan terjadi penyumbatan. Nah, itu yang payudara yang Ibu katakan seperti itu terjadi bendungan ASI namanya. Jadi dia tersumbat. Bahasa ininya yang lebih ininya lah dipahami ibu-ibu ya, tersumbat. Jadi nggak lancar dia. Nah, penanganannya itu kita boleh melakukan dikompres, tapi kita pengurutan dulu. Kita pengurutan kayak yang saya ajarkan tadi, terus nanti kita kompres dengan air hangat. ASInya tetap harus dikeluarkan sampai kosong. Nah, biasanya terjadi bendungan ASI itu biasanya pada saat waktu pengosongan itu nggak benar-benar kosong. Mungkin ibunya ketiduran, padahal belum selesai waktunya anaknya nyusu udah ketiduran. Jadi dia nggak benar-benar kosong. Jadi memberikan ASI itu benar-benar kosong. Jadi dia nanti tidak terjadi bendungan ASI, gitu ya. Tetap kalau udah terjadi bengkak gitu harus tetap dikeluarkan Bu, dikeluarkan ASInya tadi diurut dulu baru dikompres. Nah, untuk mengurangi rasa nyerinya itu pakai air hangat dulu ya. Nanti untuk mengurangi rasa nyerinya boleh Ibu bantu kompres dengan air dingin. Atau kalau udah demamnya terlalu tinggi ya terpaksa mungkin kita akan kasih obat penurun panas. Gitu ya. Penanganannya seperti itu ya Bu. Tapi kalau saya yakin kalau ibu-ibu melakukan perawatan payudara pada kehamilan ini itu jarang terjadi bendungan ASI. Untuk mencegahnya Bu, apakah kita misalnya kita kasih susunya sebelahnya berapa saat atau? Oh, kalau menyusui itu harus ini Bu, sepuas bayi. Biasanya itu waktu menyusui itu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Jadi kita harus jangan kasih satu aja, kanan baru balik lagi ke kiri. Itu selama 15 sampai 20 menit biasanya baru bayi menyusui, baru puas. Antara waktu yang sebelah kanan dengan kiri sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi dia benar-benar kosong. Pada saat di sini dia ngisap, di sini ngisi. Pada saat dia ngisap di kiri, kanan pasti ngisi. Gitu ya Bu. Kadang kan anak udah kenyang sebelah kan, sebelahnya tak nyusu gitu kan. Iya. Ada lagi Bu? Bu Pebi diam aja. Nanti dilakukan ya Bu perawatan payudaranya kalau udah hamil 6 bulan ya. Sekarang masih berapa bulan Bu? 4 ya, lama lagi tuh ya. Oke, kalau nggak ada, masih ada mau ditanyakan? Udah paham ya Bu. Oke, demikianlah penyampaian penyuluhan saya untuk hari ini buat ibu-ibu semua. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua. Saya berharap setelah selesainya penyuluhan ini, saya tidak menganggap ini hanya sebuah seremonial. Saya sangat mengharapkan kepada ibu-ibu semua yang udah hadir di sini bisa menjadi kader untuk dirinya sendiri, kader untuk keluarganya, dan kader untuk masyarakat dengan cara perawatan payudara, saling memberitahu. Misalnya, Ibu nih, saya diajarin lah begini. Nah, Ibu bisa nyampaikan ke teman-teman atau apa gitu ya. Dan saya juga berharap dengan adanya penyuluhan ini, semua ibu-ibu hamil yang ada di sini nantinya melahirkannya hanya memberikan susu ASI aja, karena ASI adalah makanan pokok buat bayi dan nggak ada yang susu formula ya Bu. Demikianlah penyuluhan kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan silap dalam penyampaian. Mohon maaf juga buat kontrak waktu kita tadi yang nggak tepat ya Bu, karena berhalangan Ibu dosen pembimbing dengan pemuji saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bu. Salah satunya manfaat perawatan payudara itu untuk menjaga kebersihan payudara kita sendiri. Nah, kalau payudara kita nggak bersih, gimana? Mau memproduksi ASI, otomatis tidak akan memproduksi ASI yang lancar ya, nih. Sebanyak 8 sampai 12 kali nih. Bawa, pompa, tarik, ya. Ini ya Bu, bisa sampai 6 kali juga. Dan kemudian gerakan selanjutnya push up-nya itu posisi tangan kita digantikan seperti ini ya Bu. Nah, gini. 1. Terasa nggak Bu? Tarik nggak?
Berasa ya? Nah, ikannya kayak getar terus kita tarik gitu. Katanya ada yang bilang kayak gitu, Bu. Secara kesehatan sih, kalau kita ikan ya pakai karet, apa lancar peredaran darah? Kan enggak ya? Jadi enggak ya, enggak. Ada yang bisa ya. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi Katanya Bu, ada sama sekali kan. tapi Bu enggak mempraktekkan kan belum kan? Jangan ya Bu. Nanti diikat-ikat kalian bukan lecet lagi putus. Jangan. Ditarik-tarik aja, ditarik-tarik ya. Ditarik-tarik kalau mungkin ditarik sekali sehari itu ya mudah-mudahan pasti dia nambah lah ininya dibandingkan waktu tidak dilakukan perawatan. Oke, kira-kira ada lagi Bu yang mau ditanyakan, silakan Bu. Kita lanjut aja nih. Iya. Boleh. 6 bulan udah boleh perawatan payudara. Iya. 6 bulan udah boleh perawatan payudara ya. Karena apa, kalau hamilnya masih di bawah 5 bulan, takutnya kan berkontraksi. Karena kan merangsang daerah puting susu. Berkontraksi, rahimnya nanti berkontraksi, tegang-tegang kesakitan. Nah, itu yang kita takutkan itu ya. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Ditanya aja nggak apa-apa. Coba senam itu, senam payudara itu baiknya melakukan kapan? 1 kali sehari boleh lah, udah bagus lah itu kalau kita bisa melakukan. Tadi ada gerakannya ada sekitar 6 ya, 6.